Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Mutirohman dari kelas MN23N. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman yang saya rangkum tentang perkuliahan umum, mata kuliah agama dan etika. Jadi mata kuliah yang kemarin itu menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW sebagai teladan, mengembangkan insan akademik yang visioner dan beretika melalui akhlak beliau yang mulia. Lalu mengapa kita harus belajar dari sifat Rasulullah? Ya, yang pertama dari Quran surat Yasin ayat 11, di mana artinya yaitu sesungguhnya Nabi Muhammad hanya bisa memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikutinya dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih tanpa melihatnya. Berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Lalu Nabi itu diingatkan oleh Allah, jika ada orang yang mengikuti khutbah Jumat, dia hanya akan dapat menyimak secara penuh, belajar secara baik, dan mendapatkan kajian atau materi yang paling banyak. Mereka adalah orang yang mempunyai dua syarat, yaitu dimana yang pertama memiliki konsentrasi dan menyimak dengan penuh. Lalu yang kedua mereka yang memiliki rasa khusyah atau rasa takut dan rasa malu kepada Allah. Lalu ada juga dari Quran surat Al-Ahzab ayat 21, di mana sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia juga banyak menyebut Allah. Di mana ayat ini menegaskan bahwa keberadaan Rasulullah sebagai uswa, di mana umat muslim diperintahkan untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Dengan demikian kita juga diminta untuk meniru sikap Nabi Muhammad baik dari perkataan maupun perbuatannya. Ada 4 karakter utama Rasulullah yang harus dimiliki oleh kita. Yang pertama yaitu asidku, atau biasa sering disebut dengan asidik, di mana artinya di dalam diri Nabi itu ada sifat jujur dan kepercayaan. Lalu yang kedua ada al-fatona, di mana artinya cerdas atau pandai. Nah, sifat ini itu sangat dibutuhkan oleh para rasul untuk menjalankan tugasnya. Lalu ada yang ketiga ada al-amanah, artinya jujur atau dapat dipercaya. Nah, ini adalah sifat terpuji yang berarti titipan yang harus dijaga dan disampaikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Dan yang keempat ada at-tabligh, artinya meneruskan atau membagikan, di mana Rasulullah membagikan atau memberikan perkataan-perkataan yang baik, sifat-sifat yang baik, seperti itu. Ada 3 hal yang saling berhubungan, yaitu yang pertama asidik, kejujuran, yang kedua as-sadaqah, yaitu sedekah, dan yang ketiga sodako, yaitu pertemanan. Ada juga ayat yang menegaskan tentang 3 hal tersebut, yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 33, yang artinya dan orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi Muhammad, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, ketakwaan ini adalah adanya kesadaran terhadap segala sesuatu atas dirinya, dan bahkan merasa hatinya itu yang paling dalam senantiasa diketahui oleh Allah, sehingga ia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Lalu ada juga surat Az-Zumar ayat 18 yang dimana artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, di dalam ayat ini itu terdapat 5 indikator, di mana indikator yang pertama yaitu mendengarkan, yang kedua yaitu pemahaman, yang ketiga itu membahas, yang keempat mengkritik, dan yang kelima mengikuti. Nah, untuk orang-orang yang memiliki indikator tersebut memiliki 3 predikat. Nah, diantaranya yang pertama yaitu al-ibad. Nah, al-ibad ini adalah hamba, artinya adalah hamba. Lalu yang kedua al-muhtadun, dimana artinya orang yang mendapat petunjuk. Lalu yang ketiga ada al-albab, orang-orang yang memiliki akal sehat. Ada 13 kriteria hamba Allah dalam kategori ulul albab. Yang pertama, berjalanlah di bumi dengan kerendahan hati dan martabat. Yang kedua, apabila orang-orang jahil menyapa kamu, maka katakanlah salam. Lalu yang ketiga, itu habiskan malam dengan bersujud di hadapan Tuhanmu. Yang keempat, berdoa agar api neraka tidak menyentuhmu. Yang kelima, jangan berlebihan. Yang keenam, jangan pelit. Yang ketujuh, jauhi menyembah berhala. Yang kedelapan, jangan membunuh. Yang kesembilan, jangan melakukan perzinahan atau percabulan. Yang kesepuluh, jangan berbohong atau memberikan kesaksian palsu. Yang kesebelas, janganlah kamu terjerumus ke dalam hawa nafsu duniawi. Yang ke-12, bacalah Al-Quran dan amalkanlah ajarannya. Lalu yang terakhir yaitu berdoalah agar pasanganmu dan anak-anakmu menjadi kesuksesanmu. Ada ayat yang menjelaskan mengenai kelompok al-muhtadun. Ayat tersebut yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 157, yang artinya mereka itulah orang-orang yang mendapat salawat atau orang yang diberkahi dan diampuni dari Tuhannya, dan mereka itulah yang menerima rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, sifat utama dari al-muhtadun ini yaitu sifat sabar. Jadi kelompok orang yang sabar itu akan konsisten dalam petunjuk Allah. Sabar ini tidak ada hubungannya dengan kelemahan. Sabar ini identik dengan keberanian, kekuatan, kejujuran, dan keterdepanan. Lalu tantangan kesabaran itu ada 3, yaitu sabar untuk taat, sabar untuk menjauhi maksiat, dan sabar untuk menghadapi musibah. Ada juga kriteria ulul albab dalam surat Ar-Ra'd. Yang pertama, dan orang-orang yang mendoakan apa yang diperintahkan Allah akan disatukan. Lalu mereka yang takut kepada Tuhannya, dan mereka yang takut terhadap hisab yang buruk. Dan yang keempat, orang-orang yang sabar mencari wajah Tuhannya, mereka yang menjauhi perjanjian Tuhan dan tidak melanggar perjanjian, ya. Dan yang keenam, mereka mendirikan sholat. Yang ketujuh, mereka menafkahkan dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dan yang ke-8, mereka menolak keburukan dan kebaikan. Sekian dari rangkuman saya mengenai materi kuliahan umum, mata kuliah agama dan etika. Mohon maaf apabila ada kekurangannya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.